Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlia dengan NIM 332017-003. Di sini saya akan menjelaskan suku banyak merupakan tugas keempat dari mata kuliah kajian matematika SMA. Nah, yang pertama itu algoritma pembagian suku banyak, pengertian dan nilai suku banyak. Kita memasuki pengertian suku banyak. Suku banyak adalah suatu bentuk yang memuat variabel berpangkat. Suku banyak dalam X berderajat N dinyatakan dengan AN dikali X pangkat N ditambah AN-1 dikali X pangkat N-1 sampai A1X plus A0. Dengan syarat N-nya itu bilangan cacah dan AN, AN-1 sampai A0 disebut koefisien suku banyak. A0 itu disebut suku tetap dan AN itu tidak sama dengan 0. Contoh soal 6x pangkat 3 minus 3x pangkat 2 plus 4x minus 8 adalah suku banyak berderajat 3. Dengan koefisien dari x pangkat 3 itu adalah 6, koefisien x pangkat 2 itu minus 3, koefisien dari x itu 4, dan suku tetapnya adalah minus 8. Yang sekarang, nilai suku banyak. Suku banyak berderajat dengan derajat n dapat dinyatakan sebagai suatu fungsi fx sebagai berikut. Fx sama dengan an pangkat x pangkat n ditambah an-1 x pangkat n-1 plus an-2 dikali x pangkat n-2 itu sampai a1x plus a0, di mana n-nya itu merupakan bilangan cacah dan an-nya tidak sama dengan 0. Nilai fx tersebut merupakan nilai suku banyak. Untuk menentukan nilai suku banyak dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu ada cara substitusi. Misalkan substitusi dari suku banyak fx sama dengan ax pangkat 3 plus bx pangkat 2 plus cx plus d. Jika nilai x diganti dengan k, maka nilai suku banyak fx untuk x sama dengan k. Nah, x yang ini kita ganti dengan k yang ini. Maka didapatlah fk sama dengan a pangkat 3 plus bk pangkat 2 plus ck plus d. Nah, supaya lebih paham lagi, kita akan memasuki contoh soal nilai banyak untuk nilai x yang diberikan. Nah, di sini ada fx sama dengan 2x pangkat 3, ini pangkat 3, minus 4x pangkat 2, minus 18 untuk x sama dengan 3. Penyelesaiannya itu adalah, nah, karena x-nya 3, maka kita ganti nilai x yang ini, kita ganti dengan angka 3. F3-nya sama dengan 2 dikali 3 pangkat 3 ini 3, minus 4 dikali 3 pangkat 2 minus 18. 2 dikali 27, 4 dikali 9 minus 18. Hasilnya adalah F3-nya sama dengan 72. Jadi nilai suku banyak fx untuk x sama dengan 3 adalah 72. Nah, di sini ada cara skematik atau Horner. Nah, soalnya itu hitunglah nilai suku banyak untuk nilai x yang diberikan berikut. X pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus 3x minus 4 untuk x-nya sama dengan 5. Nah, kenapa di sini ada 1, 2, 3 dan minus 4? Ini didapat dari sini. X ini merupakan angka 1, ini 2, ini 3, ini minus 4, dan 5-nya ini. Nah, yang pertama 1 kita turunkan 1 ini kita kali 5, terus kita taruh di sini 5. Terus 2 ditambah 5 ini 7 kali 5 itu 35, 3 tambah 35 itu 38 dikali 5 ini hasilnya 190. Nah, minus 4 ditambah 190 itu 186. Jadi nilai x-nya untuk fx sama dengan x sama dengan 5 itu adalah 186. Nah, derajat suku banyak pada hasil bagi dan sisa pembagian. Contoh soalnya, tentukanlah derajat dari hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak berikut. Yang pertama, 2x pangkat 3
plus 4x pangkat 2 minus 18 dibagi x minus 3. Nah, di sini ada cara susun. Yang pertama, kita tulis x minus 32x pangkat 3, ini bukan 32 ya, ini 2. 2x pangkat 3 plus 4x pangkat 2 plus 0x minus 18. Yang pertama, kita bagikan dulu 2x pangkat 3. Nah, karena pembaginya itu x sama dengan minus 3, jadi 2 dikali ini 2x pangkat 3 minus 6x. Nah, karena ini 2x pangkat 2 dulu yang pertama. Nah, 2x pangkat 2 ini kita kalikan dengan x. Maka hasilnya itu 2x pangkat 3. Nah, 2x 2 ini kita kalikan 3, maka hasilnya itu minus 3, maka hasilnya itu minus 6x pangkat 2. Nah, ini kita sebenarnya di bawah sini ya. Jadi 2x pangkat 3 ini dikurang 2x pangkat 3 ini itu sama dengan 10 habis. Maka ini yang 4 ini sama minus 6x pangkat 2 ini hasilnya itu 10x pangkat 2 plus 0x ini kita taruh sini minus 18. Terus kita buat lagi 10x pangkat 2 dari sini 10x dikali x itu 10x pangkat 2. 10x dikali minus 3 itu hasilnya minus 30x. 10 ini habis, jadi 0x dikurang minus 30x itu hasilnya itu 30x minus ini 18, 30 nya kita taruh sini, 30 dikali x itu 30x, 30 dikali minus 3 itu minus 90. Jadi hasilnya itu ini kan habis 30x dikurang 30x habis, minus 18 dikurang minus 90 itu hasilnya 72. Nah, yang kedua itu dengan cara Horner. Sama seperti yang contoh soal yang sebelumnya. Cara Horner ini ini kan 2, 4, 0, minus 18. Ini dari ini 2, 4, 0, minus 18. 2 ini kita turunkan di sini. 2 dikali 3 itu 6. 4 ditambah 6 itu 10. 10 kali 3 ini hasilnya 30. 0 ditambah 30 itu 30. 30 kali 3 itu 90. Nah, minus 18 ini ditambah 90 itu hasilnya 72. Jadi, dari penyelesaian tersebut diperoleh 2x pangkat 2 plus 10x plus 30 ini sebagai hasil bagi berderajat 2 dan 72 sebagai sisa pembagian. Nah, masuk ke sub yang berikutnya, hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak. Pembagian suku banyak oleh bentuk linier AX plus B. Suku banyak fx dibagi AX plus B menghasilkan HX per A sebagai hasil bagi dan F minus B per A sebagai sisa pembagian. Sehingga fx sama dengan AX plus AB dikali HX plus A plus F dikali minus B per A. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan hasil bagi dan sisanya jika memakai cara Horner dari fx sama dengan 2x pangkat 3 plus x pangkat 2 plus 5x minus 1 dibagi 2x minus 1. Nah, karena 2x minus 1 ini pembaginya, maka kita buat x ini sama dengan x-nya kita keluarkan, jadi sama dengan setengah. Seperti ini 2x minus 1 kan, ini 2-nya kita keluarkan, jadi x-nya itu minus setengah. Nah, karena x-nya minus setengah,
2 dikali X minus setengah, maka X-nya itu setengah. Nah, 2-nya kita turunkan. 2 dikali setengah itu 1, 1 tambah 1 itu 2, 2 kali setengah itu 1, 5 tambah 1 itu 6, 6 dikali setengah itu 3, minus 1 ditambah 3 itu 2, maka sisanya itu 2. Nah, fx sama dengan x minus setengah dikali 2x pangkat 2 plus 2x plus 6 plus 2. Dari mana dapat ini? Dari yang ini. Nah, 2, 2, 6. Ini merupakan hasil baginya. 2x pangkat 2 ditambah 2x plus 6. Ditambah 2. Ini merupakan sisa pembagian. Nah, 2x minus 1 per 2 dikali 2x pangkat 2 plus 2x plus 6 plus 2, itu hasilnya kita sisa pembagian ini, hasil bagi ini kita bagikan dengan 2. Maka hasilnya 2x minus 1 dikali x pangkat 2 plus x plus 3 plus 2. Jadi x kuadrat plus x plus 3 merupakan hasil bagi dan 2 merupakan sisa pembagian. Pembagian suku banyak oleh bentuk kuadrat, ax kuadrat plus bx plus c. Contoh soalnya, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian jika 3x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 minus 5x pangkat 2 minus 2x plus 5 dibagi dengan x kuadrat plus 2x plus 3. Penyelesaiannya, karena x kuadrat plus 2x plus 3 tidak dapat difaktorkan, maka dilakukan pembagian biasa atau cara susun, seperti yang tadi. Maka didapatlah hasilnya itu 24x plus 35 merupakan sisa pembagian. Nah, hasil baginya itu 3x pangkat 3 minus 2x minus 10. Nah, yang kedua, penggunaan teorema sisa dan teorema faktor. Yang pertama, penggunaan teorema sisa, menentukan sisa pembagian suku banyak oleh bentuk linier. Dalam menentukan sisa pembagian suku banyak oleh bentuk linier, kita dapat menggunakan teorema sisa. Teorema sisa 1, jika suku banyak fx dibagi x min k, maka sisa pembagiannya adalah fk. Nah, contohnya, tentukan sisa pembagian dari fx sama dengan x pangkat 3 plus 4x pangkat 2 plus 6x plus 5 dibagi x plus 2. Cara yang pertama itu cara biasa. Fx sama dengan, inilah soalnya, x pangkat 3 plus 4x pangkat 2 plus 6x plus 5. Nah, karena x-nya x plus 2, maka kita nilai x-nya itu sama dengan x minus 2. Jadi f minus 2 sama dengan x-nya kita ganti minus 2 semua. Jadi minus 2 pangkat 3 plus 4 dikali minus 2 pangkat 2 plus 6 dikali minus 2 plus 5. Maka didapatlah hasilnya dari perkalian ini, minus 8 plus 4 dikali 4 minus 12 plus 5, hasilnya itu 1. Jadi sisa pembagiannya itu adalah 1. Teorema sisa 2. Jika suku banyak fx dibagi ax plus b, maka sisa pembagiannya adalah f minus p per a. Tentukan sisa pembagian dari fx, 5x pangkat 3 plus 21x pangkat 2 plus 9x minus 1 dibagi 5x plus 1. Yaitu kita menggunakan cara Horner. Nah, karena yang tadi jika fx-nya itu ax plus b, maka bentuk pembagiannya itu f minus b per a. Ini kan 5x plus 1, maka didapatlah x-nya itu minus 1 per 5. Nah, kita cara Horner, seperti tadi 5-nya 5 dikali minus 1 per 5 itu hasilnya minus 1. Minus 1, 21 ini kita tambahkan dengan minus 1 hasilnya 20. 20 ini kita kalikan dengan minus 1 per 5 hasilnya minus 4. Nah, 9 ditambah minus 4 itu 5. 5 kita kalikan lagi dengan minus 1 per 5. Hasilnya minus 1 lagi. Nah, minus 1 ditambah minus 1 itu sama dengan minus 2.
Jadi sisanya itu minus 2. Nah, yang selanjutnya, menentukan sisa pembagian suku banyak oleh bentuk kuadrat. Nah, yang teorema sisa 3. Jika suatu suku banyak fx dibagi x minus a dikali x minus b, maka sisanya adalah px plus q, di mana fa sama dengan pa plus q dan fb sama dengan pb plus q. Penggunaan teorema faktor. Teorema faktor dapat digunakan untuk menentukan faktor linear dari suku banyak. Perhatikan teorema faktor berikut. Jika fx suatu suku banyak, maka x minus k merupakan faktor dari fx jika dan hanya jika fx sama dengan 0. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukanlah faktor dari x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 minus x plus 2. Penyelesaiannya, jika x minus 3k merupakan faktor suku banyak x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 minus x plus 2, maka k merupakan pembagi dari 2, yaitu plus minus 1 dan plus minus 2. Kemudian dicoba nilai-nilai tersebut. Nah, misalkan dengan cara Horner, ini kan nilainya 1, 2, minus 1 sama 2. Nah, karena ini kita turunkan 1, ini kan ini bukan 2 ya, ini 1 dikali 1 hasilnya 1, minus 2 itu plus 1 itu minus 2, minus 1 kita kalikan 1 dengan minus 1 hasilnya minus 1, minus 1 ditambah minus 1 itu hasilnya minus 2, minus 2 kita kalikan lagi dengan 1 yang ini hasilnya minus 2 ini. Nah, 2 ditambah minus 2 itu hasilnya 0. Nah, x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 minus x plus 2 sama dengan x minus 1 dikali x pangkat 2 minus x minus 2. Dari mana x2 ini? Ini merupakan ini 1 ya, bukan 2. Jadi x pangkat 2 minus x minus 2. Nah, x minus 1 dikali, kita faktorkan, x pangkat 2 minus x minus 2 ini menjadi x minus 2 dikali x plus 1. Jadi faktor-faktornya adalah x minus 1, x minus 2, x plus 1. Yang selanjutnya, menyelesaikan persamaan suku banyak. Mencari penyelesaian persamaan suku banyak sama halnya dengan menentukan akar-akar persamaan yang memenuhi fx sama dengan 0. Nah, di sini jika fx suatu suku banyak, maka x minus k merupakan faktor dari fx jika dan hanya jika akar persamaan fx sama dengan 0. Contoh soalnya itu, tentukanlah himpunan penyelesaian dan faktor linear dari fx sama dengan x pangkat 3 minus 2x pangkat 2 minus x plus 2. Penyelesaiannya itu, ini kan dibagi x sama minus 1. Sesuai yang tadi, ini kan 1 minus 2 minus 1 sama 2. Nah, 1 kita turunkan, 1 kali 1 1, minus 2 ditambah 1 itu minus 1, minus 1 kali 1 itu minus 1, minus 1 ditambah minus 1 itu minus 2, minus 2 dikali 1 itu minus 2, 2 ditambah minus 2 itu 0. Karena f1 sama dengan 0, maka x minus 1 merupakan penyelesaian dari x pangkat 3 minus 2x pangkat 2 minus x plus 2. Nah, sedangkan penyelesaian yang lain, x pangkat 3 minus 2x pangkat 2 minus x plus 2, itu adalah x minus 1, x pangkat 2 minus x minus 2. Seperti yang tadi, kita faktorkan menjadi x minus 1, x plus 2, x minus 2. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah minus 1, minus 1, 1 sama 2. Selanjutnya, pembuktian teorema sisa dan teorema faktor. Pembuktian teorema sisa. Teorema sisa 1. Nah, teorema sisa 1 menyatakan bahwa jika fx dibagi x minus k
maka sisa pembagiannya adalah FK. Perhatikanlah uraian berikut untuk membuktikan kebenaran teorema tersebut. Diketahui Fx sama dengan X minus K dikali Hx plus S dengan derajat S lebih rendah 1 daripada derajat X minus K, sehingga S merupakan konstanta. Karena Fx sama dengan X minus K itu dikali K dikali X plus 1 berlaku untuk semua X, maka jika X diganti K diperoleh Fk sama dengan X minus K dikali Hk plus S. X minus K itu 0 dikali H kali K plus S. 0 ditambah S sama dengan S. Nah, jadi Fk sama dengan S karena S merupakan sisa pembagian, maka pembuktian teorema 1 itu terbukti. Pembuktian teorema yang kedua, teorema sisa 2 menyatakan bahwa jika Fx dibagi Ax plus B, maka sisa pembagiannya adalah F minus B per A. Nah, sesuai dengan uraian ini, untuk membuktikan kebenaran teorema tersebut, Fx sama dengan Ax plus B dikali Hx per A ditambah S, karena pada Fx sama dengan Ax plus B dikali Hx per A plus S berlaku untuk semua nilai X. Maka jika nilai X min B plus per A akan diperoleh Fx ini sama dengan Ax plus B dikali Hx per A plus S. F minus B per A, nah nilai X-nya kita ganti dengan min B per A. Maka didapatlah hasilnya F min B per A itu sama dengan S. Maka terbukti bahwa sisa pembagian adalah F min B per A. Pembuktian teorema faktor. Teorema faktor menyatakan bahwa jika Fx sama suatu suku banyak, maka X min H merupakan faktor dari Fx jika dan hanya jika Fa sama dengan 0. Nah, diketahui teorema sisanya itu Fx sama dengan X minus H dikali Hx plus Fk. Jika Fk sama dengan 0, Fk sama dengan X min H dikali Hx, maka sehingga X min H merupakan faktor dari Fx. Sebaliknya, jika X min H merupakan faktor dari Fx, maka Fx sama dengan X min H dikali H dikali X. Jika X sama dengan K, maka seperti yang tadi, X-nya kita ganti K minus K itu 0, H dikali K, 0 dikali H dikali K itu hasilnya sama dengan 0. Jika Fk sama dengan 0, jika dan hanya jika X minus K merupakan faktor dari Fx, maka pembuktian teorema faktor ini terbukti. Kita memasuki yang selanjutnya, sub selanjutnya itu tentang akar-akar rasional dari persamaan suku banyak. Yang pertama, menentukan akar rasional. Jika diketahui suatu suku banyak Fx dan X minus A adalah faktor dari Fx, maka A adalah akar dari persamaan Fx atau Fa itu sama dengan 0. Yang kedua, sifat-sifat persamaan suku banyak. Untuk suku banyak berderajat 2, Ax pangkat 2 plus Bx plus C sama dengan 0. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat Ax pangkat 3 plus Bx plus C sama dengan 0, maka yang pertama X plus 1 plus X1 plus X2 sama dengan min B per A. X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, yang ke-A-nya untuk nilai suku banyak berderajat 3. Ax pangkat 3 min plus Bx pangkat 2 plus Cx plus D sama dengan 0. Seperti yang tadi, X1 tambah X2 tambah X3 itu min B per A. X1 kali X2 ditambah X2 dikali X3 ditambah X1 dikali X3 itu C per A. X1 dikali X2 dikali X3 itu min D per A. Untuk suku banyak berderajat 4 sama seperti tadi, ujungnya itu X1 dikali X2, X3, X4 itu E per A. Nah, di sini ada contoh soal. Jika salah satu akar dari suku banyak
X pangkat 3 plus 4X pangkat 2 plus X minus 6 sama dengan 0 adalah X sama dengan 1, tentukanlah akar-akar yang lain. Ini kan 1, 4, 1, minus 6. 1 kita turunkan, 1 kali 1 itu 1, 4 ditambah 1, 5, 5 kali 1, 5, 1 tambah 5, 6, 6 dikali 1 itu 6, minus 6 tambah 6 itu 0. Karena F1 nya itu sama dengan 0, maka X sama dengan 1 adalah akar persamaan Fx sama dengan 0. Nah, X kuadrat, X pangkat 3 plus 4X kuadrat plus X minus 6 itu kita faktorkan menjadi X minus 1 dikali X kuadrat plus X minus 6 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan lagi menjadi X minus 1, X plus 2, X plus 3. Jadi akar yang lainnya adalah ini X sama dengan minus 2 dan X sama dengan minus 3. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.